Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Business Process Engineering. Di sini kami akan mempresentasikan proses bisnis yang dimana itu notifikasi dan pembatalan otomatis di aplikasi Shopee. Perkenalkan nama saya Muhammad Arbi Azrullah. Perkenalkan, nama saya Akmal Andika Heriana. Perkenalkan, nama saya Lela Diana. Perkenalkan, nama saya Apriliana Kalista Paulus. Perkenalkan, nama saya Joel Andrian. Oke, kita lanjut aja ke pengertian apa itu BPR. BPR itu sendiri adalah Business Process Engineering, yang dimana adalah mata kuliah yang mempelajari tentang model, diagram, teknik, dan metode rekayasa ulang proses bisnis. Yang dimana kita itu belajar tentang diagram sequence, activity diagram, class diagram, dan yang lainnya. Nah, latar belakang dari mata kuliah ini yaitu meliputi kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekarang atau zaman modern ini. Terus memenuhi standar pendidikan yang tinggi, secara dinamis, serta operasional yang mendukung perencanaan visi serta program di studi ini. Nah, di sini tujuan dan manfaatnya itu apa sih? Nah, tujuan dan manfaatnya itu adalah pada program studi sistem informasi ini, itu untuk merombak proses secara mendasar guna meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan relevansi program studi terhadap kebutuhan industri. Dan manfaatnya itu meliputi efisiensi operasional, optimalisasi penggunaan teknologi, adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja, dan pengurangan duplikasi pekerjaan, sehingga mendukung visi dan misi secara lebih efektif. Nah, di sini ada existing system. Yang pertama ada deskripsi sistem lama. Ini tuh merupakan proses pembelian di Shopee, mulai dari login. Nah, setelah login kita akan mencari produk yang akan kita beli, kemudian kita akan tambahkan ke keranjang. Nah, setelah itu kita akan menggunakan atau memilih metode pembayaran, mau COD ataupun transfer. Kemudian pesanan dikirim ke penjual untuk dikonfirmasi apakah kita disetujui untuk COD atau transfer. Kemudian jika stok tersedia atau tidak tersedia, maka pembeli akan menghubungi lebih lanjut ke si ini nih, customer. Nah, kemudian pembeli akan dihubungi oleh penjual ketika stoknya tidak tersedia, dan pengembalian dana akan dilakukan. Shopee memastikan transparansi dana dan responsivitas bagi pembeli dan penjual. Oke, yang selanjutnya ada flowchart sistem lama. Nah, di sini yang pertama itu ada mulai, lalu login, lalu mencari dan memilih produk. Selanjutnya ada proses checkout produk, ada proses pembayaran, lalu ada pembatalan produk, dan yang terakhir itu ada end. Selanjutnya masalah yang terjadi yaitu pertama ketidakakuratan stok atau ada 2 atau lebih pembeli yang men-checkout dalam waktu yang sama. Nah, ini tuh yang menjadi masalah ketika stoknya habis. Kalau sudah ada pembeli yang men-checkout produk tersebut, biasanya dari bagian penjual harus mengkomunikasikan kepada pembeli secara manual untuk membatalkan pesanan. Nah, dari situ muncullah masalah yang kedua, yaitu ketika harus meng-cancel orderan tersebut. Kalau dari pembeli tidak ada respon, penjual mau tidak mau mengirim produk pengganti. Dan kalau dari pihak penjual yang meng-cancel orderan tersebut, dari pihak penjual akan mendapatkan penalti. Dan juga kalau tidak ada respon dan penjual tidak mengirim barang setelah tenggat waktu yang disediakan, penjual juga akan terkena penalti. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai mapping bisnis proses pada aplikasi Shopee. Yang pertama di sini, user login ke aplikasi Shopee. Selanjutnya, mencari dan memilih produk yang akan dibeli. Yang ketiga, di sini pembeli melakukan proses check out produk. Nah, yang keempat, di sini pembeli memproses pembayaran produk. Yang kelima, pesanan dibuat, selanjutnya dikonfirmasi ke penjual. Yang keenam,
konfirmasi ke operasional Shopee bahwa stok telah habis. Selanjutnya, pesanan dibatalkan oleh sistem karena sudah tidak tersedia lagi produk yang dibeli sama pembeli. Selanjutnya, sistem mengirimkan notifikasi stok habis ke pembeli. Di sini pembeli menerima notifikasi bahwa stok produk telah habis. Dan yang terakhir, pembeli menerima pengembalian dana bila pembayaran melalui transfer. Tetapi bila melakukan pembayaran yang dipilih COD, maka pembelian produk akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Oke, untuk selanjutnya di sini ada UML modeling. Itu ada use case, yang pertama itu ada usage diagram. Nah, di sini tuh ada memilih produk yang dibeli. Itu tuh si yang kebagian di sana itu pembeli sebagai aktornya. Lalu yang kedua ada melakukan check out dan pembayaran produk. Itu ada COD dan transfer. Aktornya itu ada pembeli. Lalu yang ketiga ada mengirim notifikasi stok produk habis. Di sini aktornya itu ada 3, pembeli, penjual, dan juga operasional Shopee. Lalu yang keempat yaitu menerima notifikasi pembatalan otomatis stok produk habis. Nah, di sini si aktornya itu ada pembeli dan juga operasional Shopee. Selanjutnya untuk skenario dari use case-nya. Yang pertama untuk memilih produk yang dibeli, yaitu deskripsinya. Jadi ini di mana pembeli memilih dari katalog yang udah tersedia dari sistem. Aktor itu dari pembeli. Lalu prekondisinya ketika aktor sudah login ke dalam sistem. Post kondisinya produk yang dipilih sudah ditambahkan ke keranjang belanja. Nah, selanjutnya di bagian CO dan pembayaran produk menggunakan metode Koloyang COD. Di sini deskripsinya itu aktor melakukan check out dan menggunakan metode pembayaran COD atau bayar di tempat. Lalu di sini aktornya juga pembeli. Prekondisinya ketika produk udah ditambahkan di keranjang, dan post kondisinya pembayaran telah berhasil diproses dan sistem menampilkan konfirmasi bahwa pesanan telah dibuat. Selanjutnya itu CO dan pembayaran produk. Ini yang metode transfer untuk pembayarannya. Nah, deskripsinya itu aktor check out menggunakan metode pembayaran transfer bank atau mungkin lewat Shopee Pay atau lewat metode pembayaran lainnya yang memerlukan transfer. Prekondisinya sama, yaitu produk yang sudah ditambahkan di keranjang. Lalu post kondisinya pembayaran telah berhasil diproses dan sistem menampilkan konfirmasi kalau pesanannya sudah dibuat. Selanjutnya mengirim notifikasi stok produk yang sudah habis. Di sini sistem mengirim notifikasi kepada user atau pembeli ketika produknya habis dan memerlukan mungkin tindakan seperti memperbarui stok atau mencari yang alternatif. Aktornya itu ada operasional Shopee, penjual, dan juga pembeli. Prekondisinya stok produk mencapai 0 setelah terjual habis, dan post kondisinya aktor menerima notifikasi bahwa stok produk telah habis. Selanjutnya ini di bagian menerimanya dari notifikasi pembatalan yang tadi, yaitu ketika notifikasi sudah dikirim, notifikasinya ini diterima oleh pembeli. Dan jika pembeli tidak bisa menyelesaikan transaksi karena stok tidak tersedia, sistem membatalkan pesanan dan menginformasikan pada penjualnya. Aktornya ada pembeli dan juga operasional Shopee. Prekondisinya pembeli telah melakukan pemesanan produk, tetapi stoknya ini sudah habis atau tidak mencukupi setelah pembayaran. Post kondisinya pesanan yang tidak dapat diproses tadi udah dibatalkan secara otomatis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Yang pertama itu memilih produk yang dibeli. Di sini user membuka halaman katalog produk. Selanjutnya sistem menampilkan daftar produk yang tersedia. Lalu user menampilkan daftar produk yang tersedia. Selanjutnya sistem menampilkan produk sesuai kategori yang dipilih. Berikutnya, user memilih produk yang ingin dia beli. Nah, di sini sistem menampilkan detail produk, harga beserta stoknya. Lalu, user memilih jumlah produk yang akan dibeli. Di sini, user menekan tombol tambah ke keranjang. Selanjutnya, sistem menambahkan produk ke keranjang belanja. Di sini, sistem menampilkan produk berhasil ditambahkan.
Selanjutnya, user menerima notifikasi produk berhasil ditambahkan. Selanjutnya, CO dan pembayaran produk menggunakan metode COD. Di sini, user membuka keranjang belanja. Lalu, sistem menampilkan daftar produk dalam keranjang. Selanjutnya, user menekan tombol checkout. Di sini, sistem menampilkan halaman checkout. Lalu, user mengisi alamat pengirim. Selanjutnya, sistem menampilkan informasi biaya pengiriman. Di sini, user memilih metode pembayaran melalui COD. Lalu, sistem menampilkan detail metode pembayaran. Di sini, user mengkonfirmasi pesanan dengan menekan konfirmasi pembayaran. Lalu, sistem memproses pembayaran. Selanjutnya, user menekan tombol bayar. Sistem menyelesaikan transaksi. Selanjutnya, sistem menampilkan konfirmasi bahwa pesanan telah dibuat dan berhasil diproses. Lalu, user menerima notifikasi bahwa pesanan telah dibuat dan berhasil diproses. Selanjutnya, CO dan pembayaran produk menggunakan metode transfer. Di sini, user membuka keranjang belanja. Lalu, sistem menampilkan daftar produk dalam keranjang. Selanjutnya, user menekan tombol checkout dan sistem menampilkan halaman checkout. Lalu, user mengisi alamat pengirim. Selanjutnya, sistem menampilkan informasi biaya pengiriman. Di sini, user memilih metode pembayaran melalui transfer. Lalu, sistem menampilkan detail metode pembayaran. Selanjutnya, user mengkonfirmasi pesanan dengan menekan konfirmasi pembayaran. Lalu, di sini sistem memproses pembayaran dan user menekan tombol bayar. Setelah itu, sistem menyelesaikan transaksi dan sistem menampilkan konfirmasi bahwa pesanan yang telah dibuat berhasil dan segera diproses. Selanjutnya, user menerima notifikasi bahwa pesanan telah dibuat dan berhasil diproses. Oke, untuk selanjutnya ada mengirim notifikasi produk habis. Yang di sini dari awalnya itu dari sistem. Sistem memeriksa stok produk secara berkala atau saat ada transaksi pembelian. Lalu dari sistem ada jika stok produk mencapai 0, sistem mendeteksi status stok habis. Lalu masih di sistem ada sistem memperbaharui status produk di katalog menjadi stok habis. Lalu ada status produk di katalog ditampilkan sebagai stok habis bagi pengguna. Lalu di bagian user itu ada menerima notifikasi bahwa stok produk telah habis. Di bagian sistem ada sistem mempersiapkan notifikasi untuk penjual membeli terkait produk yang stoknya habis. Lalu di bagian user ada memilih metode pembayaran melalui transfer. Nah, untuk di bagian sistem itu ada menampilkan detail metode pembayaran, lalu ada sistem mengirimkan notifikasi stok habis kepada penjual dan pembeli. Lalu di bagian user yang terakhir itu ada user menerima tampilan produk di katalog telah habis. Untuk selanjutnya, ada menerima notifikasi pembatalan otomatis stok produk habis. Nah, yang pertama itu dimulai dari sistem. Sistem memvalidasi stok produk habis. Jadi sistemnya itu mengasihkan notifikasi lah ke si pembeli bahwa si produk itu habis. Lalu ada sistem membatalkan pesanan secara otomatis karena si produknya sudah habis. Lalu sistem mengembalikan stok produk ke inventory. Jadi si sistemnya itu sama si usernya itu si penjual. Ternyata si produknya tuh kalau udah ada langsung dimasukin lagi ke stok produk
berarti tersedia. Lalu sistem mengirimkan notifikasi kepada penjual tentang pembatalan pesanan. Lalu ada sistem mengirim notifikasi kepada pembeli bahwa pesanan dibatalkan. Lalu yang terakhir itu ada di user menerima notifikasi bahwa pesanan tidak dapat diproses karena stok habis. Nah, oke. Di sini ada sequence diagramnya. Yang pertama itu sequence diagram memilih produk yang dibeli. Di sini aktornya itu ada pembeli. Di sini ada form pembelian, kontrol pembelian, tabel pembelian, dan dashboard Shopee. Yang dimana pembeli ini pertama-tama langsung ke dashboard Shopee, ya. Nah, di situ di dashboard Shopee itu ke pembelian, yang dimana si customer ini atau pembeli ini memilih atau mencari produk yang akan dibeli. Nah, kemudian si ini tuh ke kontrol pembelian, yang dimana di sini akan diarahkan ke tabel pembelian, yang dimana isinya itu menambahkan ke keranjang. Kemudian dari tabel pembelian itu diarahkan ke dashboard Shopee, karena produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, dari dashboard Shopee akan memberikan produk ke pembeli. Kemudian yang kedua itu ada sequence diagram checkout dan pembayaran produk menggunakan metode COD. Di sini tuh aktornya adalah pembeli, yang dimana di sini ada form pembayaran, controller pembayaran, tabel pembayaran, dan dashboard Shopee. Yang dimana pembeli itu pertama-tama akan membuka keranjang ke dashboard Shopee yang diarahkannya. Kemudian setelah itu dashboard Shopee akan memberikan produk yang harus dibayarkan berapa jumlahnya. Kemudian si pembeli ini men-check out di form pembayaran. Nah, dari form pembayaran ini akan memproses check out ke controller pembayaran. Kemudian di tabel pembayaran ini akan mengecek barang apakah stoknya ada atau tidak. Jika stok tersedia, maka akan menunjukkan pembayaran secara COD. Kemudian setelah membayar COD itu langsung aja si ini tuh langsung ke pembuatan pesanan. Nah, tiba-tiba dari kontrol pembayaran ke tabel pembayaran ini stoknya akan memperoleh status pembayaran atau status pemesanan. Kemudian dari kontrol pembayaran ke dashboard Shopee itu akan mengupdate pemesanan. Nah, dari sini pembeli akan menerima notifikasi pemesanan. Kemudian yang ketiga ada sequence diagram checkout dan pembayaran produk menggunakan metode transfer, yang dimana aktornya ini tetap pembeli, ya. Nah, ini ada form pembayaran, kontrol pembayaran, tabel pembayaran, dan dashboard Shopee. Yang dimana pertama itu pembeli akan masuk ke dashboard Shopee, terutama ke keranjangnya. Nah, terus setelah masuk, si pembeli ini akan ditampilkan oleh sistem atau dashboard Shopee itu menampilkan produk yang akan dibeli. Kemudian si pembeli ini akan men-check out dan ini akan diproses oleh pembayaran, yang dimana setelah itu akan diproses check out-nya. Kemudian dari kontrol pembayaran akan mengecek barang, itu barang apa yang akan dibeli dan berapa jumlahnya. Kemudian kontrol pembayaran akan mengecek kesediaan stok. Jika stoknya ada, maka proses pembayaran akan dilakukan dan pemesanan akan diproses. Kemudian akan menampilkan notifikasi pemesanan dari tabel pembayaran ke dashboard Shopee. Setelah itu, dari dashboard Shopee akan memperbarui status pemesanan dan menampilkannya ke si pembeli. Kemudian di sini ada sequence diagram menerima notifikasi produk habis, yang dimana ini ada usernya pembeli. Terus ada form produk, database, dan dashboard Shopee. Yang pertama itu akan menampilkan form produk, memeriksa stok, apakah stoknya tersedia atau tidak. Database akan mengelola jika stoknya ada, jadi akan meng-save data. Nah, dari database ke dashboard Shopee itu akan mendeteksi status stok, apakah stoknya ada atau tidak. Kemudian dashboard Shopee akan menampilkanlah ke database ini, kemudian akan memperbarui status stok. Kemudian akan meng-save data kembali dan mengirimkan notifikasi stok. Yang di sini tuh stoknya akan berubah-berubah, misalkan ada ya ada, kalau tidak ya akan berubah menjadi stok habis. Nah, kemudian di sini ada sequence diagram mengirim notifikasi produk habis. Ini aturnya ada user atau pembeli. Di sini sistem akan memvalidasi stok habis ke tabel pemesanan. Dan di sini akan nge-save datanya. Terus dari tabel pemesanan akan membatalkan pesanan otomatis ke halaman riwayat pemesanan. Jadi setelah ini tuh akan membelokkan riwayat atau notifikasi stok habis ke si tabel pemesanan, dan tabel pemesanan akan mengirimkan ke sistem, yaitu mengirimkan notif stok habis. Kemudian dari sistem akan memberikan ke si user ini karena stok sudah habis. Oke, untuk selanjutnya ada kelas diagram. Nah, di sini yang pertama itu ada user.
atribut dari user ini, yang pertama ada user ID itu string, lalu ada username itu string, lalu ada password itu string. Lalu di bagian metode itu ada register, login, logout, dan juga logout ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada produk. Di bagian atributnya itu ada produk ID string, name itu string, description itu string, ada price itu float, lalu ada stock itu integer, dan kategori itu termasuk ke string. Lalu di bagian metodenya itu ada add produk, ada update produk, ada delete produk, dan juga get produk detail. Nah, untuk di bagian bawahnya itu ada di bagian card. Di chart itu ada yang di bagian atributnya itu ada card ID itu termasuk ke string, user ID-nya itu string, produknya itu list atau produk. Lalu di bagian metodenya itu ada add to cart atau produk, lalu ada remove from cart yaitu produk ID atau string, lalu ada view cart, dan juga ada checkout. Nah, itu selanjutnya ada payment. Di bagian atributnya itu ada payment ID itu string, order ID itu string, dan juga ada amount itu float, lalu ada payment method itu string, lalu ada payment date itu date. Lalu di bagian metodenya itu, di bagian payment itu ada proses payment, lalu ada refund payment, lalu ada get payment detail. Lalu di bagian ordernya itu, di metodenya itu ada order ID string, user ID string, ada produk ID, itu termasuk ke string juga. Lalu quantity yaitu integer, lalu ada order date, itu termasuk date. Lalu ada status yaitu string. Lalu di bagian metodenya itu, di bagian order, yang pertama itu ada greet yaitu order, ada cancel order, ada juga update order status, dan yang terakhir itu ada get order detail. Oke, selanjutnya di bagian Bonita Soft-nya. Ini flow dari cara bekerjanya dalam bentuk Bonita. Pertama, start, lalu diawali dengan login Shopee, dan ini masih di bagian user yang menjadi aktornya. Ada gateway 1 lalu N, nah setelah dari login, mencari atau memilih produknya. Setelah dipilih, produk itu di check out, lalu diproses pembayaran. Nah, dari pembayaran ini ada gateway lagi, karena dari pembayaran ada dua opsi, mau pembayaran bisa COD atau juga transfer. Selanjutnya, di aktor penjual. Nah, di aktor penjual ini menerima dan membuat pesanan yang sudah diorder tadi dari pembeli atau user. Lalu dikirim konfirmasi ketidaksediaan stok kepada pihak Shopee-nya di bagian bawah ini. Nah, lalu dari pihak Shopee menerima konfirmasi ketidaksediaan stok dan membatalkan pesanan. Setelah itu, mengirim notifikasi pembatalan pesanan dibatalkan karena ketidaksediaan stok tadi dikirim balik ke user, yaitu user lalu menerima notifikasi pesanan dibatalkan tersebut karena stok tidak tersedia. Lalu gateway ketiga, karena ini dari pesanan yang sudah dibatalkan ada dua opsi, yaitu pengembalian dana. Balik lagi ketika pembayaran tadi, kalau memilih menggunakan opsi transfer ada pengembalian dana, dan kalau menggunakan COD pembatalan langsung selesai, tidak ada pengembalian dana. Setelah itu selesai di end. Selanjutnya ini di bagian UI UX-nya dalam bentuk Figma. Pertama ada halaman utamanya di sini yaitu login page, yang mana kita bisa isi dari bagian kolom di login ada nomor handphone atau username atau email, lalu ada passwordnya. Nah, kita dapat klik login setelah kita ketik. Nah, setelah login diklik, ini di halaman dashboard utamanya. Nah, ada juga opsi-opsi katalog produk yang sudah muncul. Bisa dilihat ke bawah, ada juga ada promo-promo, rekomendasi. Nah, dari sini kita bisa pilih produk yang udah ada di halaman dashboard utama, atau juga bisa mencari spesifik dari tombol itu yang di atas ada tombol search. Kita bisa ketik di mau nyari apa gitu. Nah, kita bisa klik, lalu nanti akan lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu opsi katalog produk yang muncul sesuai dengan yang kita cari. Di sini ada opsi-opsinya, bisa di scroll ke bawah juga.
Setelah menemukan produk yang ingin dibeli atau dipilih, dapat diklik produk yang manapun. Nah, ini contohnya produk yang diklik, yaitu kemeja hitam ini. Di sini ada opsi size-nya, nama produknya, harganya, dan opsi-opsi warnanya. Nah, yang utamanya yaitu di sini ada masukkan keranjang atau beli sekarang. Kita bisa masukkan keranjang dahulu atau langsung beli juga. Selanjutnya kita klik. Nah, kita bisa beli sekarang. Kalau beli sekarang ada atau masukin keranjang dari website itu sebenarnya arahnya akan masuk ke keranjang terlebih dahulu. Nah, dari sini bisa dipilih juga mau berapa kuantitasnya, 1 atau 2, harganya juga muncul. Lalu kita dapat klik tombol checkout. Ini halaman pembayaran atau checkoutnya yang berisi orderan kita yang dipesan, produknya apa aja, harganya, dan ada opsi dari pembayarannya juga di sini. Bisa COD atau transfer. Transfernya bisa menggunakan Shopee Pay atau transfer bank, kartu kredit atau yang lain-lainnya. Setelah itu, kita dapat klik buat pesanan setelah memilih metode pembayarannya. Nah, setelah pesanan sudah dibuat, ini akan langsung masuk ke menu. Ini di bagian halaman menu pesanan kita dari akun tersebut. Ada yang belum dibayar, sedang dikemas, dikirim. Nah, biasanya setelah di check out, akan masuk ke bagian sedang dikemas. Nah, setelah pesanan sudah dibuat, kita ke bagian selanjutnya ketika pesanan stoknya tidak tersedia. Next, selanjutnya setelah masuk ke pesanan tadi, nah ini di bagian pesanan dibatalkan. Nah, dari sistem baru yang udah kita buat, pesanan akan otomatis dibatalkan dan ini di halaman notifikasi. Langsung masuk notifikasinya, itu di bawah ada pertama pembayaran berhasil karena tadi yang sebelumnya. Nah, setelahnya habis dibatalkan ada muncul lagi di atasnya yaitu pesanan dibatalkan. Dan juga di sebelah kanan ini di halaman besar itu dapat dilihat notifikasi juga ketika kursor kita berada di tombol notifikasi yang di atas kanan akan muncul notifikasi itu juga. Oke, selanjutnya setelah pesanan sudah dibatalkan dan juga notifikasi sudah dikirim dan terima, ini di bagian halaman tadi, halaman pesanan dari user, dapat dicek kembali, pesanan sudah berpindah yang tadinya di bagian sedang dikemas, sekarang sudah di bagian dibatalkan, karena pesanan tadi sudah dibatalkan, dan ini detail dari produk yang dibatalkan yang mana. Nah, setelah itu sudah selesai, beres dari contoh UI UX. Lalu di sini saya akan mendemo website Shopee yang sesuai Figma tadi. Lalu kita masuk ke kita mau misalnya di beranda ini loginnya kita mau ngasih username apa, misalnya Akmal, passwordnya Akmal123, lalu di sini save, kita loginnya save. Nah, di sini udah masuk di database-nya, lalu login. Nah, kita cari produknya. Lalu saya klik kemeja hitam pria. Nah, ini udah tertera, langsung beli sekarang. Nah, di halaman checkout ini saya sendiri akan checkout. Lalu di halaman checkout ini, kita bisa milih pembayaran COD atau transfer. Lalu pilih buat pesanan. Nah, kalau udah, nanti kita dikasih notifikasi. Nah, pesanan dibatalkan atau pembayaran berhasil. Jika pesanan dibatalkan, lalu muncul pengembalian dana berhasil, sekian telah berhasil. Oke, kalau misalnya pembayaran berhasil, nah, kembali ke halaman yang tadi. Ya, cukup dari saya untuk menjelaskan demo website ini. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai website dari Shopee. Di sini, kelompok kami melakukan pengujian black box testing untuk aplikasi Shopee dari login hingga ke menerima notifikasi pembatalan otomatis stok produk habis ke pembeli. Yang pertama itu login. Sebagaimana pengguna aplikasi, pengguna harus memasukkan username dan password yang telah terdaftar untuk dapat mengakses layanan aplikasi. Nah, di sini ada data valid dan data invalid. Untuk data validnya, username tidak boleh kosong dan harus sesuai dengan data yang terdaftar. Password tidak boleh kosong dan harus sesuai dengan data yang terdaftar. Untuk data invalidnya,
username boleh kosong atau tidak sesuai dengan data yang terdaftar. Untuk password boleh kosong atau tidak sesuai dengan data yang terdaftar. Selanjutnya, memilih produk yang dibeli. Sebagai pengguna, pengguna dapat memiliki produk yang ingin dibeli dari katalog produk yang tersedia. Di sini data validnya, pengguna memilih produk yang tersedia dalam stok, pengguna menambahkan produk ke keranjang belanja. Untuk data invalid, produk yang dipilih tidak tersedia dalam stok, jumlah produk yang dipilih melebihi stok yang tersedia. Untuk kasus yang selanjutnya yaitu CO dan pembayaran produk menggunakan metode COD. Di sini data validnya, alamat pengiriman lengkap, yang kedua metode pembayaran COD tersedia. Untuk data invalid, alamat pengiriman tidak lengkap, yang kedua metode pembayaran COD tidak tersedia. Lalu kasus berikutnya, COD dan pembayaran produk menggunakan metode transfer. Sebagai pengguna, pengguna harus dapat menyelesaikan proses check out menggunakan metode transfer. Data validnya, alamat pengiriman lengkap, selanjutnya metode pembayaran transfer tersedia. Untuk data invalidnya, alamat pengiriman tidak lengkap, metode pembayaran transfer tidak tersedia. Untuk kasus selanjutnya yaitu mengirim notifikasi stok produk habis. Sebagai sistem otomatis, mengirim notifikasi kepada pengguna saat stok produk habis. Data validnya, stok produk mencapai 0 setelah terjual habis. Data invalid, stok produk kembali tersedia sebelum notifikasi dikirim. Yang terakhir, menerima notifikasi pembatalan otomatis stok produk habis. Sistem otomatis membatalkan pesanan jika stok habis saat pembelian. Di sini ada data validnya yaitu stok produk tidak mencukupi saat pembayaran. Data invalidnya, penjual memperbaharui stok sebelum pesanan dibatalkan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.